Dulu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Dengan nambah Allah di Majalengka Kawi. Masya Allah, kita bersoal terlebih dahulu, Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala sahbihi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Begini Buya, suami saya itu alhamdulillah sekarang itu bekerja di suatu tempat di mana dia di bagian kepegawaian. Di mana? Bagian Di kepegawaian. pegawaian. Baik. Jadi yang ngatur-ngatur apa yang masuk pegawai itu, yang penerimaan pegawai seperti itu. Nah, saya sebenarnya yakin kalau suami saya itu bekerja sesuai dengan aturan, maksudnya tidak mudah untuk sogok seperti itu. Terus cuman ini budaya Buya, kadang-kadang kalau setelah ada penerimaan itu yang lolos itu kadang-kadang ke rumah itu bawa Buya, bawa makanan atau entah bawa apa gitu. Sebenarnya saya sama suami saya juga nggak begitu suka seperti itu, karena saya sendiri khawatir ini bener nggak ya, ini halal nggak ya seperti itu Buya. Tapi pernah juga ada yang kesini itu dia bawa ngasih amplop, suami saya sudah menolak, terus ternyata maksa dimasukkan ke sakunya, dia bilang halal seperti itu. Saya sendiri nggak tahu berapa nilainya, karena saya memang tidak tertarik untuk halal seperti itu Buya. Terus yang ingin saya tanyakan itu bagaimana hukumnya Buya? Sementara kami sudah menolak karena takut gitu Buya. Tapi kami juga, saya menanyakan ini takutnya kalau saya tidak dapat kejelasan itu halal enggaknya, nanti lama-lama takutnya jadi saya terkena was-was gitu Buya. Baik, dari dan hal itu. Iya. Terus apakah dengan menolak seperti itu gimana Buya? Karena sudah menolak juga kok ternyata tetap saja gitu loh. Baik. Baik. Iya. Baik, bisa dipahami, Bu. Baik. Iya, terima kasih Buya atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung dijawab ya. Pertama, Anda beruntung. Suami Anda soleh. Dan salam dari kami untuk beliau dan mintakan doa. Karena orang yang takut haram ini istimewa doanya. Sebab penghalang doa adalah orang yang makan haram. Suami Anda istimewa. Takut haram, biarpun sebetulnya itu kan tidak haram mutlak. Beliau menerima itu, hadiah diberikan bukan perjanjian kok. Siapa saja bisa memberi hadiah, mungkin syukurannya. Tapi suami Anda masih menjaga, adalah istimewa. Sampaikan salam kami dan mintakan doa untuk kami, keluarga dan pesantren. Dan semua orang yang mencintai kami semoga dijaga. Yang membenci pun jadi baik, cinta semuanya. Jadi mintakan doa, salam kepada beliau. Dan semoga banyak orang-orang seperti Anda ini, seperti suami Anda ini, orang-orang yang takut haram. Baik, kemudian masalah pembahasan. Jika di dalam suami Anda menerima pegawai itu tidak ada isyarat-isyarat apapun, bahkan tidak membedakan si A, si B, Ahmad, Ali, Z, nggak penting. Yang penting sesuai dengan prosedur, Anda terima. Bukan karena dia senyumnya lebih lalu ada harapan, wah dia perlente, dia kayak model bakal ngasih duit banyak. Tanpa ada itu, asalkan suami Anda benar suci, ya kan? Kok kemudian setelah itu dia jadi pegawai, kemudian gaji pertama mungkin sudah dinadarkan, ya saya akan berikan hadiah. Mungkin yang dikasih bukan Anda saja. Karena memberinya adalah setelah dia diterima, setelah jadi, maka itu bukan sebuah sogokan. Bukan sebuah sogokan. Dan ingat, tapi halus sekali lah sogokan itu. Anda sogokan itu, ini gini, dosanya dosa batin itu hal lembut. Misalnya, waktu suami Anda itu menerima dia itu hanya gara-gara sisirannya kok rapi, ini kayaknya bakal punya duit banyak ini. Gitu, dan ini sudah niat berharap, ini sudah salah dia. Akhirnya betul diterima, ngasih beneran, nah, berarti berharap halus. Tapi kalau suami Anda memang berangkat dari tidak berharap sama sekali, tidak berharap, bahkan bukan tidak berharap, diberi pun menolak, kan istimewa. Maka istimewa, lanjutkan, itu sifat yang mulia.
Jadi yang diberikan itu pada dasarnya adalah karena diberikan setelahnya dan gak ada perjanjian, isyarat sekecil pun gak ada, maka itu pada dasarnya adalah hadiah murni. Cuman untuk meningkatkan kualitas kebaikan Anda, betul kata Anda, takut menjadi biasa. Lah itulah, akhirnya menikmati, maka lebih baik Anda pangkas. Sudahlah, Anda mungkin berjanji dah, musola samping rumah Anda itu kayaknya perlu dibenahi. Oke, Anda masukkan kotak di kotak di musola atau sampaikan. Anda tidak usah melihat. Kalau lihat nanti pusing. Kok gede banget itu. Itu hal yang baik. Kalau ternyata dengan mola ini Anda tidak ada masalah kan? Anda sudah cukup bisa digaji. Itu istimewa Anda. Pertama apa? Anda menjaga suami Anda. Kemudian apa? Setelah itu dapat berderma, jadi sedekah. Dan ternyata suami baik seperti itu nggak cukup. Harus punya istri seperti Anda. Jangan istrinya mengatakan, "Bang, enggak apa-apa, Bang, bagus." Ya, ini kacau istrinya istri pembawa ke neraka. Jadi ini Anda ini baik semuanya, suami istri yang baik. Semoga jadi contoh ini. Semoga ini didengar oleh seluruh dunia Anda. Maksudnya suami yang baik didukung oleh istri yang baik, dan Anda harus takut was-was nanti. Nah, kalau Anda ingin menghindar, Anda terima, tapi kalau supaya orang yang tidak tersinggung dekat hati, kemudian dan juga mungkin kalau Anda tolak bahasanya apa? Ini mengajari mereka juga sah supaya tidak biasa gaya memberi semacam ini. Pada dasarnya kalau Anda terima lalu Anda gunakan untuk musola Anda, masjid Anda, itu sah-sah saja. Apalagi Anda lihat kebayang si fakir miskin ada di sana. Pokoknya nanti kalau ada orang ngasih, fakir sana harus kaya. Fakir sana makan enak. Oke. Jadi bukan untuk Anda, selesai. Baik ya. Sama seperti yang dulu pernah Buya ceritakan, ada orang yang datang dengan membawa satu kardus uang yang ternyata. Ada suatu ketika ada satu ibu bercerita bahwasanya anak saya itu adalah juga bagian seperti ini, seperti kurang lebih suami Anda. Jadi setiap hari ngasih uang. Cuman anaknya anak soleh. Bisa. Dan ibunya juga solehah. Rupanya ibu ini nggak pernah tergiur, sang anak takut dikasihkan sama uminya. Cuma tulis duit haram merah-merah amplopnya itu. Akhirnya apa? Dikasihkan ibunya, dan ibunya nggak taruh di kardus. Kardus dibawa kepada kami. Waduh. Jadi sebetulnya karena ngasihnya kapan, Bu? Seperti ini kisahnya persis. Cuman kalau ibu mau, ini agar jadi amal buat ibu, dikembalikan ke orangnya nggak mungkin. Ya? Yang jelas anak ibu katanya, anak saya itu jadi dimusuhi teman-temannya. Kenapa kok kamu nggak mau? Akhirnya jadi susah semuanya kita ini. Jadi di saat menolak pun dia jadi akhirnya, karena kalau nolak itu adalah dipermasalahkan oleh teman-temannya, maka dia terima, tapi dia terima dengan serba salah. Lalu itu karena memberinya adalah bukan di saat dia mau, tapi setelahnya, jauh-jauh setelahnya, nggak ada hadiah begitu. Kayak ungkapan terima kasih. Ya kayak persis gitu. seperti ini kasusnya. Cuman karena ini adalah seperti suami Anda dibungkus, akhirnya apa? Ini akan diletakkan di tempat yang baik. Bagaimana ibu? Rela? Karena itu haknya dia juga sebetulnya. Karena ini bukan sogokan. Dia merelakan, subhanallah. Nah, kalau yang megang negara dunia itu orang-orang kayak suami Anda dan anak tersebut yang saya ceritakan, beres, nggak ada masalah. Nggak ada korup. Sekarang tuh ada duit masjid diambil. Yang biasa ngambil duit masjid juga ngambil duit negara. Yang ngambil duit negara tuh jadi kiai, jadi juga ngambil duit pondok. Sama itu kasusnya, kasus mental itu. Kasus akhlak. Berbeda dengan barang sogokan nggak bisa disedekahkan. Ya, ini bukan sogokan ya. Kalau orang nyogok lalu Anda sedekahkan nggak sah. Mending nolak sogok dapat pahala. Ya, sogokan lalu Anda sedekahkan, biar nerima sogokan. Pak ngasih berapa nih buat masjid nih? Nggak usah begitu. Itu namanya nyogok, nggak ada. Barang haram nggak bisa untuk sedekah. Wudhu nggak boleh pakai air kencing. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.